Legenda bola voli Korea Kim Yeon-kong baru-baru ini membuat pernyataan yang mungkin kita semua tak percaya. Setelah menonton langsung pertandingan Red Spark melawan mantan timnya Pink Spider, dia mengamati permainan Red Spark yang sangat jauh berbeda dibandingkan musim lalu saat masih ada Megawati. Seperti yang sudah kita ketahui, Red Spark saat ini memang sering sekali menelan kekalahan baik di ajang pramusim, bahkan di laga perdananya. Tak hanya itu, Kim Yeon-kong juga merasa prihatin dengan V-League yang makin lama makin sepi karena tidak adanya persaingan yang cukup ketat demi menghidupkan kembali Liga Bola Voli Korea. Bahkan Kim Yeon-kong berjanji akan comeback lagi ke lapangan jika Mega kembali ke Korea. Lantas apa alasan legenda voli Korea sampai sebegitunya pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, usai menyaksikan langsung pertandingan antara Red Spark versus Pink Spider dalam laga pembuka V-League musim ini. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 untuk Pink Spider itu ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi sang legenda. Kim Yeon-kong yang kini tengah menikmati masa pensiunnya mengaku sangat prihatin dengan kondisi Red Spark saat ini. Tim yang musim lalu tampil penuh semangat bersama Megawati Hangestri itu kini seakan kehilangan arah. Saya menonton langsung pertandingan itu. Terus terang, Red Spark tanpa Megawati bukan Red Spark yang saya kenal musim lalu, ujar Kim dengan nada kecewa. Menurut Kim, kehadiran Megawati musim lalu memberikan warna tersendiri bagi kompetisi voli Korea. Bahkan, ia secara jujur mengakui bahwa dirinya sempat kewalahan menghadapi serangan-serangan Megawati ketika Pink Spider berhadapan dengan Red Spark. Saya masih ingat bagaimana sulitnya menghentikan Mega. Powernya luar biasa, timing serangannya tajam, dan semangatnya menular ke seluruh tim. Tanpa dia, permainan Red Spark terasa hambar. Tambah Kim Yeon-kong. Tak hanya menyoroti performa Red Spark, Kim Yeon-kong juga menyinggung atmosfer V-League yang menurutnya kini terasa lebih sepi dan kurang bergairah. Baginya, sosok Megawati telah menjadi salah satu pemain asing yang berhasil membangkitkan antusiasme publik voli Korea, terutama karena gaya bermainnya yang energik dan karismatik di lapangan. Menariknya, di akhir wawancara, Kim Yeon-kong melontarkan janji yang tak disangka-sangka. Ia mengatakan, bila suatu hari Megawati kembali ke Liga Voli Korea, ia siap menunda pensiunnya dan kembali bermain demi merasakan lagi atmosfer persaingan yang seru seperti dulu. Kalau Megawati kembali ke V-League, saya akan mempertimbangkan untuk turun lagi ke lapangan. Saya rindu atmosfer itu, kompetisi yang penuh gairah dan semangat, tutur Kim sambil tersenyum. Pernyataan Kim Yeon-kong ini sontak menggemparkan publik voli Korea dan Indon. Kehilangan Megawati dan Vanja Bukilic membawa dampak besar bagi Red Spark saat mengawali musim ini pada Sabtu, 18 Oktober 2025 kemarin. Pada laga pembuka musim ini, tim besutan Ko Hee-jin tersebut bertandang ke markas Incheon Haeunkook Live Pink Spiders, juara bertahan musim lalu. Perjuangan 4 set dijalani Red Sparks sebelum kalah dengan skor akhir 1-3, 24-26, 36-24, 16-25, 25-18, 19-25. Dalam pertandingan ini, pemain asing yang mengisi posisi Megawati di opposite, Elisa Zanet menjadi pemain tersubur Red Sparks. Pevoli berkebangsaan Italia itu melejit dengan torehan total 26 poin atau kalah 2 angka saja dari andalan Pink Spiders Rebecca Lasem. Usai pertandingan, pelatih Ko Hee-jin mengungkapkan penyesalannya meski Zanet dicap sudah bermain dengan baik. Dia menyadari langkah timnya tidak bisa hanya mengandalkan Zanet saja dan mengakui masih membutuhkan waktu untuk berada di jalur yang benar. Zanet telah melakukan tugasnya dengan baik, secara keseluruhan performa pemain agak kurang, kataku dilansir bolasport.com dari naver.com. Kami butuh lebih banyak waktu untuk menemukan kembali kerjasama tim dan kembali ke jalur yang benar. Saya rasa kami akan melihat sedikit peningkatan.
Tuturnya menambahkan, melalui media Korea Selatan, Sport Chosun, kepergian Megawati dan Banja Bukilic menjadi kelemahan yang masih belum bisa ditangani oleh Ko Hee-jin. Hilangnya dua pemain itu membuat pria berusia 46 tahun tersebut harus memutar otak dalam meramu komposisi yang tepat untuk timnya, termasuk mengubah posisi pemain. Satu nama diproyeksi akan menjadi pengganti Megawati Bukilic, yaitu Lee San-woo, meski di laga pembuka dia masih memiliki segudang catatan. Tanpa Megawati atau Bukilic, Lee Sun-woo adalah pemain kunci musim ini, tulis Sport Chosun. Namun, Wipawi Srithong, pemain kuota Asia yang absen musim lalu karena cedera, membutuhkan waktu untuk bergabung dengan tim. Sampai saat itu, Park Hae-min perlu menjalankan peran untuk bertahan dan Lee San-woo perlu menunjukkan fokus yang lebih besar. Lee San-woo mencetak 14 poin tetapi melakukan 9 kesalahan fatal dan hanya mencatatkan akurasi tembakan 35,7%. Keyakinan melihat Lee berkembang juga diungkapkan oleh Ko. Dia pun berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada. Kita bahkan bisa menantikan dia, Lee Sun-woo, memenangkan penghargaan pemain muda terbaik tahun ini. Ucap Ko menjelaskan. Dia bermain dengan baik hari ini, dia memanfaatkan posisi center dengan baik dan penampilannya sempurna. Saya selalu menekankan servis sejak saya menjadi pelatih bola voli putra. Tetapi hasilnya tidak sesuai harapan saya hanya perlu berlatih lebih banyak. Pada akhirnya, ini adalah pertarungan servis, ketujuh tim memiliki pemain yang kesulitan dalam melakukan receive. Bagaimana kami memanfaatkan servis mereka dan bagaimana kami menyambungkan bola yang kurang sempurna itu akan menentukan kemenangan dan kekalahan. Hari ini segalanya tidak berjalan sesuai rencana kami. Imbuhnya, di sisi lain, kabar gembira datang dari Liga Voli Turki 2025 sampai 2026. Pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri, kembali punya alasan untuk tersenyum lebar. Meski belum turun ke lapangan, posisi klubnya Manisa BBSK masih aman di klasmen sementara kasta kedua Kadınlar 1 Ligi Turki. Pertandingan pekan ketiga kompetisi ini telah rampung digelar pada Sabtu, 18 Oktober 2025, waktu setempat. Sejumlah laga berlangsung seru sejak sore hingga malam hari, memperlihatkan persaingan ketat antar tim untuk merebut posisi teratas. Sayangnya, Manisa BBSK kembali tidak bermain di pekan ketiga. Seharusnya mereka dijadwalkan menghadapi Edremit, namun tim lawan memutuskan mundur dari kompetisi musim ini. Kondisi tersebut membuat Manisa otomatis tidak bertanding untuk kedua kalinya di awal musim.